Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Hidayatul Razan dari jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Saya di sini ada pada kelompok D. Di sini saya akan membuat video mengenai materi yang saya lakukan pada praktikum menggambar mesin. Di sini saya menggunakan aplikasi SolidWorks. Pertama, kita membuat lembaran baru. Di sini ada 3 pilihan, yaitu yang pertama part. Part ini digunakan untuk membuat single part, membuat satu part berbentuk 3D. Kemudian di sini ada assembly. Assembly ini menggabungkan beberapa part menjadi satu part. Kemudian yang ketiga ini ada drawing. Nah, drawing ini membuat lembaran 2 dimensi. Jadi ketika kita membuat 3D part di part ini, kemudian kita ingin memindahkan menjadi 2 dimensi, itu dipindahkan ke drawing. Kemudian kita pilih part. Di part ini, di tampilan ini ada beberapa pilihan kayak features, sketch, sheet metal, weldment, evaluate, dim expert, office product. Nanti kita tambahkan lagi ini SolidWorks simulation. Nah, ini udah ada simulation. Yang pertama kita bahas sketch. Nah, sketch ini adalah, kan sketch itu artinya sketsa. Jadi sketch ini digunakan untuk membuat gambaran awal. Nah, ini tools-toolsnya itu ada kayak line, membuat garis, circle, membuat lingkaran, kemudian ada 3-point arc. Terus di sini ada rectangle. Rectangle ini membuat kotak. Kemudian ada polygon, membuat apa ya? Kayak segi 5 atau lebih ya gitu. Kemudian di sini ada ellipse, membuat ellipse, teks, membuat tulisan. Kemudian di sini ada smart dimension. Smart dimension ini berguna untuk memberikan ukuran. Jadi ketika kita membuat rectangle, membuat kotak, kemudian nanti sisi-sisinya itu bakal kita berikan ukuran yang kita mau. Kemudian di sini ada features. Di features ini ada extrude boss atau base. Nah, di sini itu berguna untuk membuat bidang yang tadinya 2 dimensi nih pada sketch, misalnya kotak, kita klik extrude base pada kotak itu, nanti kotak itu akan menjadi 3D. Kemudian di sini ada revolve boss atau base. Nah, di sini tuh membuat 3D, cuman dia bedanya punya satu acuan, titik acuan ya, lingkaran gitu, satu garis. Nah, nanti dia berputar di situ. Kemudian di sini ada sweep boost, lock boost, boundary boost. Kemudian di sini ada extrude cut. Di extrude cut ini itu berguna untuk memotong yang tadinya ini lawannya dari extrude boost ya. Jadi misalnya kita tadi udah bikin kotak, terus kita extrude, kemudian kita bolongin misalnya mau tengahnya. Nah, ini menggunakan extrude cut. Kemudian di sini ada hole wizard. Ini tuh kayak membuat lobang. Jadi nanti ada pilihannya lobangnya mau kayak gimana, nanti kita taruh di part itu. Kemudian di sini ada revolve cut. Nah, ini lawanan dari revolve base. Nah, di sini nanti sama seperti extrude cut, memotong yang tadi udah di revolve. Ini juga ada lawannya dari yang ini. Kemudian ada fillet. Fillet ini kita membuat kayak semacam ada lakukan pada setiap sudut-sudutnya. Selain fillet ini ada namanya chamfer, itu membuat kayak miring, dia bukan melakukan tapi miring. Kemudian kita pindah ke sheet metal. Nah, sheet metal ini artinya kan lembaran baja gitu, metal. Jadi di sini ada namanya base flank. Nah, ini kita membuat dasarnya. Jadi kayak kita membuat kotak. Nah, nanti
di kotak itu akan jadi base flank, jadi pusatnya. Kemudian di sini ada love band, itu membuat kayak misalnya nanti ada buletan di sini besar, kemudian sini ada yang lebih kecil, nanti dia bakal bikin sheet metal itu melengkung seperti itu. Kemudian di sini ada add flank. Nah ini nanti membuat kayak belokan, lekukan gitu. Kemudian sini ada military flank. Nah di sini ada forming tool untuk membuat kayak lekukan juga ya, kayak patahan. Kemudian kita pindah ke weldment. Di weldment itu kita membuat pengelasan. Jadi misalnya di sini ada 3D sketch, beda sama yang sketch biasa. Nah di weldment ini 3D sketch. Jadi kita membuat sketchnya itu 3D langsung. Jadi garisnya itu langsung dipengaruhi oleh 3 titik, 3 sumbu X, Y, sama Z kayak gini. Nah, nanti di weldment ini kita bisa pilih struktural member. Nah struktural member ini untuk membuat batangannya. Nah, misalnya kita buat garis seperti ini. Nah nanti di struktural member ini ada pilihannya tuh, mau bentuknya kayak gimana. Misalnya pilihnya rectangular tube. Nah nanti ini diginiin. Nah ini bakal jadi seperti ini, kayak gini tuh. Kemudian kita masuk ke simulation, stadium simulation. Nah di sini itu ada namanya study advisor. Jadi pertama itu kita kalau membuat stadium simulation, kita pilih new study, kemudian nanti materialnya, bahan tersebut, part tersebut kita pilih mau pakai apa, mau pakai aluminium atau pakai apapun bisa. Terus nanti kita kita klik external load. Nah ini tuh kita bisa pilih kita mau ngasih ke material itu apa, kayak misalnya kita mau ngasih tekanan, force. Nah nanti bisa dipilih ke external load. Kemudian nanti ketika udah kita pilih force atau gaya tekanan gitu pada part tersebut, nanti kita create mesh. Di run ini ada create mesh. Nah nanti setelah create mesh kita bisa run. Nah ketika kita run itu sudah bisa kita ketahui kayak misalnya force-nya, jadi nanti udah terbentuk chord yang isinya itu mengenai material yang kita bentuk. Jadi itu saja yang bisa saya paparkan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.